Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita kembali diberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah untuk melaksanakan agenda rutin kita yang Senin sore lalu sempat tertunda, dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakannya kembali dalam keadaan sehat walafiat. Karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang masih diuji dengan sakit. Ada pula beberapa orang yang keluarganya juga diuji untuk bisa kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting untuk bisa mendoakan mereka, dan kita penting untuk bisa senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Murabbi agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para ulama, dan juga umat beliau. Semoga kita termasuk di dalamnya. Semoga kita bisa memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baik, rekan-rekan sekalian, insya Allah sore hari ini kita akan melanjutkan kembali materi yang kita dapatkan Desember lalu di Jakarta terkait dengan how to be the world class manager. Nah, di materi sore hari ini insya Allah akan melanjutkan kembali, dan sebagai bagian daripada implementasi tugas kita untuk bisa menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan. Harapannya dengan menyampaikan ilmu itu bisa bermanfaat, kemudian yang menyampaikan juga jadi ingat kembali apa yang diterima dan bisa semakin paham. Kira-kira begitu ya. Baik, insya Allah hari ini kita mau menyampaikan materi terkait dengan pengenalan diri kita, kira-kira begitu, sehingga kertas kertas sini ya Mbak Reka ya. Sing bekas-bekas saja mungkin di mana Mbak Reka? Oh, yang bekas-bekas saja. Yang belah mana? Ini bekas. Beda sing bekas sama sing bekas yang kayak gimana kriterianya? Lagi dua satu, biar satu orang satu sing bekas-bekas. Biasanya dikumpul kan? Ini orangnya berapa? Dibagi dua bisa nggak? Boleh, bagi dua aja. Cilik-cilik. Baik, itu kemudian yang nanti belum bawa pulpen bisa cari pulpennya. Baik, insya Allah kita akan coba men-sharingkan apa yang kita dapatkan kemarin terkait dengan mengenali diri kita sendiri, kira-kira begitu. Nah, yang pertama, di pelatihan kemarin kita digambarkan betapa satu buah kertas uang, kira-kira begitu ya. Satu buah kertas uang, nah, kemarin contohnya gitu ya. Satu buah kertas uang ini nilainya berapa? 100.000 rupiah. Dan dijelaskan bahwa ketika 100.000 ini kemudian dilipat, apakah nilainya berubah? Tetap 100. Kemudian ketika kertas ini ditekuk-tekuk, diremet, kemudian sampai seperti ini, ya kan? Apakah nilainya berubah? Tetap 100.000. Kemudian ketika kertas ini dijatuhkan ke lantai,
nilainya tetap 100.000. Dijatuhkan saja diambil Mas. Nilainya tetap 100.000. Kemudian uang ini diinjak set gitu kan. Set. Nah, nilainya tetap 100.000. Maka ini ilustrasi lagi tambah bro. Hah? Tambah kalau dikasihkan. Iya benar. Tapi nek jare palingku memberiku ya milih-milih. Aja nguyoi segoro jare ngono. Kira-kira begitu. Jadi nilai uang ini dilecekkan, diremet-remet, dibanteng, kemudian dijatuhkan, kemudian diinjak-injak, nilainya tetap 100.000. Maka kemudian kita penting belajar dari sebuah uang, yang mana sebuah kertas yang kalau tidak dikeluarkan oleh Bank Indonesia kemudian dikasih tulisan 100.000, nilainya tidak 100.000, hanya sebuah kertas saja. Tetapi di situ karena sesuai dengan ketentuan, kemudian ada nominal 100.000-nya, disahkan oleh Gubernur BI, maka sah dengan nilai 100.000 meskipun diinjak-injak. Kemudian sama halnya seperti yang kemarin, yang kedua ini saya sampaikan di briefing. Misalkan ada seorang manusia namanya Jenderal Sudirman, kemudian atas perjuangannya, atas dedikasinya, atas kerja kerasnya, beliau menjadi orang yang begitu bernilai di mata manusia yang lain karena dia sangat bermanfaat. Bahkan kemarin saya sampaikan, nama beliau, meskipun beliau wafat di umur 30-an tahun, belum ada 40 tahun, tetapi nama beliau dikenang di berbagai kota-kota besar. Kemudian nama beliau selalu dipakai menjadi nama jalan protokol. Tidak ada Gang Jenderal Sudirman, kira-kira. Tetapi bagaimana dengan diri kita? Apakah kemudian samping rumah Mas Slamet ada sebuah gang kecil, kemudian bermusyawarah satu RT, kemudian Mas Slamet mengusulkan, gimana kalau gang samping rumah saya dikasih nama Jalan Slamet Sukadiono? Nah itu kan kemudian menjadi sebuah nilai begitu. Bagaimana diri kita ini nilainya seperti apa? Dan itu semuanya bergantung kepada diri kita. Ada orang-orang yang umurnya pendek tetapi namanya ada terus-menerus karena perjuangan. Tetapi tidak sedikit orang yang umurnya panjang tetapi namanya tidak menjadi apa-apa, bahkan orangnya belum mati tetapi sudah tidak berguna, sehingga ini menjadi gambar. Kemudian saya berikan contoh yang ketiga, seorang Setia Novanto. Dia termasuk orang yang beruntung ketika dia bisa mengenyam pendidikan yang tinggi, kemudian dia bisa ikut andil dalam pimpinan di negara kita, tetapi akibat perilakunya sendiri, akibat keserakahan, akibat tidak mampu mengontrol dirinya, maka dia kemudian dihinakan. Inilah kemudian tiga gambaran sebuah uang yang kemudian dijatuhkan, diinjak-injak sekalipun nilainya tetap sama, atau kita ingin berikhtiar dengan perjuangan kita, setidaknya kita berjuang gitu ya, agar kita bisa menuju kepada seperti halnya Jenderal Sudirman yang penuh dengan kebermanfaatan, kemudian kita dinilai, atau mau menjadi seperti Setia Novanto yang katakanlah beruntung tetapi karena tidak mampu mengontrol dirinya, kemudian dia dihinakan di
hadapan manusia. Oh, telat. Ya, nah, ini berikutnya silakan menuliskan di situ. Saya belum ada pulpen, dicari tinta-tinta cairan. Begitu, jangan banyak-banyak, atau nanti masih ada berikutnya yang mau ditulis. Nah, coba kemudian kita menilai diri kita. Kita ini menilai diri kita menjadi manusia yang seperti apa. Begitu. Saya adalah titik. Itu saja. Dia nilai diri sendiri apa? Apakah saya Ayu adalah bongkrek? Nah, kan menilai diri kita. Bongkrek itu kalau bahasa Malangnya apa ya? Jumbus. Kita nilai diri kita. Kita ini seperti apa? Nah, tulis aja. Diminta cari contoh ya. Tulis aja. Bagaimana diri kita menilai diri kita. Biasa panggil tahan. Hah? Ya dibanting ya. Tulis lah kan dapat ada. Who am I? Bahasa Inggrisnya ngomong. Saya adalah seorang single. Sudah selesai? Yang sudah selesai siapa? Yang sudah selesai siapa? Ada? Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Silakan duduk Mas Nenar. Hah? Masya Allah. Ya selesai. Cek rota. Ada yang sudah selesai? Angkat tangan. Oh iya, aku masuk kamera. Iya benar. Oh iya. Angkat tangan. Sudah selesai siapa? Sudah mana sing selesai? Sing sudah selesai siapa? Ini masuk Zoom apa enggak Mas? Masuk. Kan biar ditonton belahan dunia. Ini bukan Zoom ini. Bukan. Saya tak cari apa. HP-nya Bareka. Saya adalah orang hari ini apa sih? Siapa yang udah selesai? Mas Maha. Silakan duduk tangan. Saya adalah orang yang perlu belajar terus. Lanjut, Agus. Saya adalah orang haring. Kreatif. Saya adalah orang yang ingin bermanfaat buat orang lain. Pak, lihat tulisan kok bisa. Nulis dewe kok. Oh ngarang. Sing ditulis apa sing diwaca? Ya. Saya adalah orang yang percaya takdir dan usaha. Oke. Yang berhubungan sama nilai tadi. Saya sama-sama. I'm an accountant. I'm an emotional. Yes, dulu mana dewe waso. Kontan. Saya adalah orang yang suka belajar dengan baru.
Ayo lagi. Mas Ridho. Ini Mas Fahri dulu, Mas Fahri. Oh iya, meri. Saya adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan mengamankan keluarga dari sesat neraka. Masya Allah. Belum. Oh, Mas Fahri udah. Ayo. Yang banyak apa? Dibaca aja. Saya Reka Puspita Rusadi, adalah orang yang suka dengan hal-hal yang kreatif. Saya orangnya kalem, koplak dan menyukai hal-hal yang bersifat dengan keadilan. Sarjana hukum. Kalem sama koplak tidak linier. Wanita. Kalau saya adalah seorang pemimpin untuk diri saya sendiri dan keluarga, dan kedepannya ingin memimpin jadi teh. Waduh. Memimpin. Ayo Mas Slamet. Saya adalah orang yang mulia menjadi umat keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Ya lanjut Bisa oke kok. Iya lanjut Mas lanjut. Iya lanjut. Dan saya adalah ingin belajar kepada diri terus dan tanpa menyerah. Masya Allah. Lanjut aja. Saya adalah orang yang sedang berjuang, punya cita-cita besar, dan suatu masa sayalah pelaku sejarah, orang yang akan memimpin perubahan. Pahlawan. Ya lanjut. Saya Ayo. Kalau saya jati diri saya bahwa biasanya saya terlihat dari kalau saya jati diri saya bahwa biasanya saya terlihat dari apa ya, lebih ke enggak tegas, cuek, dan tapi saya banyak menginginkan belajar dengan cara diam tapi belajar. Ya lanjut. Baca aja. Saya adalah seorang ibu yang ingin putra-putrinya bahagia dunia akhirat. Saya orang yang punya banyak kekurangan, tapi saya mau belajar dan mau berusaha lagi. Sudah? Mas Kun terakhir, Mas Kun.
imam ya. Cepet Mas. Saya calon suami yang baik. Luar biasa. Luar biasa. Yang terakhir adalah curhat. Baik teman-teman semuanya, kita perlu kemudian menilai diri kita sendiri. Kita perlu untuk kemudian menjadi manusia yang bernilai. Tetapi untuk itu sejak diri kita lah yang harus membuat kepercayaan itu. Kalau diri kita saja tidak percaya dengan diri kita sendiri, lalu bagaimana kemudian kita bisa mencitrakan diri kita? Nah, ini ada citra diri dan harga diri. Citra diri adalah persepsi seseorang tentang dirinya sendiri. Jadi kita perlu untuk membuat persepsi tentang diri kita. Ketika kita bisa menilai diri kita sendiri, kemudian kita persepsikan secara berulang-ulang, maka akan semakin mudah untuk terwujud. Kalau kemudian kita pesimis untuk mempersepsikan diri kita, maka bagaimana kemudian optimisme itu muncul? Bagaimana kemudian citra diri yang baik itu muncul juga? Bagaimana kita merasa tentang diri kita, memandang diri kita secara utuh? Citra diri dapat meningkatkan tingkat harga diri atau self esteem ya bahasanya. Seberapa besar kita menyukai dan menghormati diri kita sendiri, maka jangan pesimis, optimis. Kita nilai diri kita secara optimis sehingga nilai kita menjadi lebih baik dan terus membaik. Self esteem menimbulkan keyakinan bahwa kita dapat menguasai hidup kita sendiri, meraih tujuan-tujuan kita sendiri, dan melakukan tugas-tugas kita sendiri. Maka nilailah diri kita secara baik agar kita bisa menjadi manusia yang bernilai sejak kepercayaan diri kita. Kemudian berikutnya yang kemarin sempat saya sampaikan juga berhubungan dengan kunci sukses tadi. Berhubungan dengan kepercayaan diri, kemudian selanjutnya ada 3 kunci sukses. Banyak orang kemudian menyampaikan bahwa saya tidak memiliki background pendidikan di bidang A misalnya yang kita tekuni hari ini. Kemarin saya sebutkan banyak ya, ada Mas Slamet, Mas Nitra, Mas Ridho, Mas Esa dan sebagainya, Pak Agus. Banyak yang tidak kemudian pekerjaannya hari ini tidak berhubungan dengan apa yang menjadi latar belakang pendidikannya. Tetapi yang harus kita ketahui dan kita ingat bahwa ternyata knowledge itu, pengetahuan itu, pemahaman teoritis itu hanya 5% saja untuk menunjang kesuksesan yang kita miliki. Kemudian kalau dulu saya di BEM ya, di kampus Presiden BEM Pertanian waktu saya masuk kampus itu 2013, beliau menyampaikan ribuan slide di kampus yang kamu hafalkan hanya kurang dari 10% yang kamu manfaatkan di dunia pekerjaan. Itu kalau pekerjaannya nyambung. Mungkin Mas Zaki ya kan, Mas Aziz pekerjaannya nyambung. Banyak sekali hal-hal baru yang ditemukan pasca kampus. Kemudian knowledge hanya 5%, kemudian ada skill, keterampilan. Kalau keterampilan ini berkaitan dengan kebiasaan kita, mengulang-ulang, kemudian membiasakan pekerjaan kita. Walaupun pengetahuannya, latar belakangnya minim, kalau kita semakin terampil, semakin terbiasa, maka mampu menunjang pekerjaan kita lebih baik. Dan itu nilainya hanya 10% saja. Dan ternyata yang menunjang paling besar adalah attitude. Nah, attitude itu seperti apa? Nah, setelah ini kita akan juga bahas. Attitude adalah sikap mental, bukan hanya sekedar sopan santun. Kalau di masyarakat barangkali kita mengenalnya attitude ini sopan santun begitu saja.
Tetapi attitude ini berhubungan dengan tanggung jawab, sikap pantang menyerah, upaya untuk mencari tahu, rasa optimis, kerja keras, sikap disiplin, mengendalikan emosi diri kita, komitmen kita, loyalitas kita, bagaimana kita mengendalikan diri kita, ketenangan kita menghadapi masalah, cara pandang kita, kemudian bagaimana kita menyukai tantangan, bagaimana kita berpikir besar, bagaimana kemudian kita bersikap proaktif, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, attitude yang berhubungan dengan sikap mental tadi sangat mempengaruhi kesuksesan kita. Orang pengetahuannya minim, tetapi memiliki sikap untuk mau terus belajar, maka bukan tidak mungkin dia akan sukses terhadap bidang yang ditekuni saat ini. Kemudian bagaimana upaya kita terus mencari tahu. Kemarin Coach Armala menceritakan bahwa saat menjadi manajer beliau tidak memiliki pengalaman teknis yang banyak, tetapi sikap beliau untuk memiliki rasa mencari tahu itu besar, sehingga ketika menghadapi masalah mendalami apa yang menjadi akar masalahnya. Setelah menemukan akar masalahnya, kemudian berusaha untuk bagaimana mencari solusi. Nah, ini berhubungan, kalau kemarin terkait manajer, ini berhubungan dengan kita semuanya. Sebagai karyawan, staf sekalipun, ketika kita menghadapi masalah bukan berarti langsung tanya ke pimpinannya. Kemudian ini di mana? Ini bagaimana? Ini solusinya seperti apa? Tentu bisa kita sukses untuk menjadi orang yang besar, kita perlu mencari tahu. Kita perlu berusaha dulu mencari solusi. Karena sikap mental seperti itulah yang akan menjadikan kita orang yang sukses, orang yang besar. Kalau kemudian katakanlah FO, ada arahan untuk katakanlah sekarang ini yang sering on field misalnya, ya berusaha dari arahan yang ada ini kan tidak kemudian semuanya akan sangat jelas 100% sehingga tidak ada pertanyaan sama sekali, atau kemudian arahan yang sudah ada tidak kemudian menimbulkan permasalahan yang ada. Ketika kita menemui masalah, bagaimana kemudian kita mencari solusi, kita ada inisiatif. Nah, itulah sikap mental. Ketika menjadi staf misalnya, kemudian panduannya sudah ada, seluruh kelengkapannya sebenarnya sudah ada, tetapi karena kita tidak ada rasa keinginan untuk mencari tahu, ini ketentuannya bagaimana, ini solusinya seperti apa, akhirnya kita hanya menjadi staf yang terkungkung instruksinya seperti apa. Padahal kita bisa mengeksplor dari yang sudah ada, apa yang menjadi masalah, kemudian dicari solusi. Nah, ini salah satu sikap mental, upaya mencari tahu ini sangat penting untuk menentukan kesuksesan kita. Karena kadang-kadang masalahnya sama, yang menghandle berbeda, hasilnya menjadi berbeda. Maka ini sikap mental ini sangat penting. Kemudian berikutnya ada 3 sikap mental utama. Yang pertama adalah mental minimalis, yang kedua mental pemenang, dan yang ketiga mental pecundang. Yang pertama, sikap mental seorang pecundang memiliki citra diri yang rendah, menganggap dirinya lemah, menganggap dirinya nilainya rendah. Maka perlu dimulai dengan diri kita. Bagaimana kita menilai diri kita agar nilai kita tinggi dan semakin tinggi. Merasa serba kekurangan berakibat menjadi minder. Kemudian saya tidak punya uang, kalau segini saya tidak bisa, kalau begini saya tidak mampu. Kemudian kekurangan, misalnya kemarin kita menghadirkan Mas Boymin, beliau penuh dengan kekurangannya,
tetapi karena sikap mental beliau, sikap mental seorang pemenang, maka beliau berjuang keras mencari beasiswa. Berjuang keras untuk tidur di UKM supaya tidak ada ongkos kos yang mahal misalnya. Kemudian karena biayanya minim, memiliki sikap mental bagaimana uang yang minim itu cukup untuk makan sehari-hari, misalnya begitu. Kemudian tidak berharap untuk menang sehingga menjadi jarang menang. Kemarin saya sampaikan terkait dengan prasangka diri kita. Tidak mau bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan. Seorang pecundang ketika berhasil kadang-kala merasa bahwa dia yang andil, tetapi ketika gagal merasa tidak ikut bertanggung jawab. Tetapi di sini disampaikan bahkan pas menang pun merasa tidak ikut andil. Kemudian pesimis dalam menatap masa depan. Maka keseluruhannya perlu dimulai dari diri kita. Bagaimana citra diri kita menilai diri kita sendiri. Kemudian sikap minimalis, melihat diri mereka sebagai seorang yang biasa-biasa saja, rata-rata saja, tidak buruk, tidak juga hebat. Rasanya ya weslah saya yang di tengah-tengah saja. Kalau di kelas itu ibaratnya tidak menonjol, tidak bodoh-bodoh amat lah bahasanya begitu. Biar nggak terlalu sering ditanya-tanya misalnya. Kalau bisa mental kita kemudian menjadi mental yang di depan tadi. Saat berhasil ia menganggap sebagai sebuah keberuntungan. Misalnya closing, waduh, kayak kemarin ini kebetulan, bukan karena saya ini bisa. Tingkatkan kepercayaan diri sehingga ketika nanti ketemu customer lagi ada insting di situ, ada keberanian di situ dan keyakinan untuk closing. Membuat target yang biasa-biasa itu pun kalau ada dan diberi sasaran. Kadang mau bertanggung jawab tetapi bisa juga melepas tanggung jawab. Maka kemudian untuk membuat target-target kemajuan itu harus dimulai dari diri kita. Dan kita di posisi manapun harus mau bertanggung jawab. Kemudian sikap mental seorang pemenang. Yang pertama, memiliki citra diri yang baik dan selalu percaya saya bisa. Diberikan target optimis, diberikan target berjuang, diberikan target pantang menyerah. Tanpa peduli bagaimana ia menjalankan perannya. Persepsikan diri kita untuk senantiasa baik agar kita akhirnya memperoleh hasil yang baik juga. Secara teratur membuat target baru dan berusaha keras untuk mencapainya. Tidak cepat puas, terus berusaha lebih baik. Bertanggung jawab atas setiap keputusan, tindakan dan konsekuensinya. Dia paham apa yang dia kerjakan ada tanggung jawab dan konsekuensinya. Sehingga setiap dia melangkah, dia tahu betul bahwa apa yang dia kerjakan akan menghasilkan konsekuensi. Tetapi dari situ dia terus belajar. Oh, kalau saya melakukan ini efeknya begini, sehingga besok menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena tanggung jawab kita, tugas kita kian hari kian baik. Memiliki citra diri yang baik menumbuhkan kepercayaan diri yang tinggi. Kepercayaan diri adalah tolak ukur keyakinan seseorang terhadap dirinya sendiri. Perasaan mampu mengerjakan suatu tugas dengan baik. Maka kuncinya adalah kepercayaan diri kita. Maka tingkatkan kepercayaan. Bagaimana memiliki citra diri seorang pemenang? Kita harus mengetahui karakteristik sebagai seorang pemenang. Orang-orang hebat itu bagaimana dia hidupnya, bagaimana kebiasaannya, sehingga dengan kita melakukan kebiasaan sikap mental seorang pemenang, kita akan lebih mudah untuk bisa menjadi pemenang juga. Mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang pemenang. Kalau kita mau menuju suatu tempat, maka kita harus mengetahui rutenya. Maka tidak bisa kemudian kita merem saja ujung-ujung sampai tempat tujuan. Maka untuk
mencapai destinasi kesuksesan kita perlu merancang bagaimana menuju ke sana. Ketika kita menetapkan target 250 miliar, maka kita harus tahu bagaimana cara mencapainya. Ketika sudah menentukan mau menikah tahun berapa, Mas Heri, Mas Esa, maka harus tahu rutenya. Mau menikah tapi tidak tahu rutenya, bagaimana mendapatkan yang mau dinikahi. Tidak tahu bagaimana persyaratan untuk menikah. Tidak ada ikhtiar untuk mengumpulkan mahar, mengumpulkan menyiapkan mahar. Tidak ada ikhtiar untuk meminta izin orang tua. Sehingga ketika kita menetapkan satu tujuan, maka kita harus cari tahu rutenya. Mau ke Wadung, cari tahu rutenya. Oh, kota hari ini macet, maka saya lewat Karangploso. Di Pendem macet, saya lewat Pandangrejo. Maka kita harus tahu rutenya. Seperti Mas Boymin kemarin, bagaimana menuju agar bisa kuliah di luar negeri, belajar dulu jadi asisten, belajar untuk penelitian. Maka ketika sudah menetapkan target, kita harus tahu rutenya. Percaya bahwa kita seorang pemenang. Saat kita percaya diri, kita akan lebih mudah mencapai tujuan. Mas Kun sudah optimis? Optimis harus optimis dulu. Kalau pesimis, ya walaupun tahu rutenya akan menjadi lebih lambat. Kemudian berikutnya, optimis. Sudah tak jelaskan. Kerja keras, kerjanya yang keras. Nah, gitu kan? Ya lebih giat dari biasanya. Bangun tidur lebih pagi, tidur lebih pagi. Jadi tidurnya sebentar. Kalau tidur lebih malam, jangan tidur pagi. Nanti tak jelaskan oleh. Kemudian, ini berani mengambil resiko, suka pada tantangan, seperti Mas Aziz tadi, suka pada tantangan, tetapi belum menentukan target bulan apa menikah. Nah ini harus buat tantangan. Toleransi terhadap kegagalan. Jadi seorang pemenang itu ketika menghadapi kegagalan tidak risau, karena itu bagian dari tahapan menuju kesuksesan. Kemudian sikap mental seorang penunda, pasrah, negatif, pesimis, blame. Nah ini kalau kata bahasanya dulu blame, selalu menyalahkan pihak lain, situasi atau keadaan di luar sana. Saya begini ya karena dia keperluan begini, tetapi tidak percaya, tidak mengorientasikan kepada dirinya. Excuse, senang mencari alasan. Nah, kalau bahasanya kemarin, alasan itu luwih ombo timbang alas turbo. Iya kan? Kemudian seker sih, tidak senang melihat orang lain maju. Kemudian empat faktor utama dalam pengembangan diri. Yang pertama, manfaatkan apa yang menjadi kekuatan kita. Jangan kemudian fokus pada kekurangan. Rengkuhlah kelemahan kita. Ketika kita mengetahui kelemahan kita, ketika kita mengetahui nilai diri kita, maka upayakan apa yang menjadi keunggulan kita menjadi faktor yang lebih dominan. Hal-hal yang masih kurang dari diri kita kesampingkan. Tegaskan perbedaan kita. Kejarlah keinginan yang mendalam, tujuan dan prinsip hidup. Maka kita penting untuk memiliki tujuan dan prinsip hidup. Hidup kita mau untuk apa? Destinasinya jelas. Kita mau kaya misalnya.
kekayaannya berapa, kalau sudah kaya untuk apa. Nah, kita harus memiliki tujuan dan prinsip. Nah, ini saatnya mau fungsikan kertas kembali. Jadi teman-teman sekalian, dalam teori Johari window atau jendelanya Pak Johari, di sana ada 4 kolom dibagi menjadi 2 bagian, yang kita ketahui sendiri dan yang kita tidak ketahui tetapi orang lain ketahui. Mari kemudian kita mengetahui hal-hal yang kita belum mengetahuinya tetapi orang lain ketahui. Bisa jadi berupa kekurangan untuk diperbaiki, bisa jadi berupa kelebihan yang bisa kita optimalkan. Nah, nanti di sini ini ada open atau free area. Kita tahu, orang lain tidak tahu, orang lain tahu. Ini kita tahu, orang lain tidak tahu. Ini adalah orang lain tahu, kita tidak tahu. Ini kita tidak tahu, orang lain tidak tahu. Nah, harapannya open areanya menjadi semakin luas. Kenapa begitu? Ketika kita semakin mengetahui potensi diri kita, kelebihan dan kekurangan kita, maka kita bisa semakin mengenal diri kita dan bisa lebih baik. Nah, ini harapannya nanti semakin luas open areanya, kira-kira begitu. Depan belakang atau kanan kiri yang merasa sudah mengenal, mohon untuk bertukar kertas. Yang mengenal bertukar kertas ya. Jadi sebisa mungkin yang mengenal. Tapi kalau enggak yang pada kenal enggak apa-apa ya. Setelah bertukar kertas, silahkan tuliskan apa yang menjadi kelebihan boleh, kekurangan boleh. Sebisa mungkin Mas Adam. Misalnya Mas Rahmat menulis tentang Mas Adam, sebisa mungkin yang kira-kira itu tentang Mas Adam, tetapi Mas Adam tidak tahu. Tapi mungkin Mas Adam tahu, maka tuliskan yang banyak. Nanti biar dari 10 poin yang Mas Rahmat tuliskan bisa jadi Adam sudah tahu 5 poin, yang 5 hal baru menurut Mas Rahmat Adam sendiri nggak tahu. Jadi tuliskan tentang temennya sebanyak-banyaknya. Kalau bisa yang kira-kira temennya tidak tahu, sehingga kita membuka hidden areanya yang kira-kira teman kita, yang diri kita tahu, teman kita tidak tahu. Jadi supaya bisa semakin membuka. Kalau kekurangan ya bisa ditutupi, kalau kelebihan ya bisa dimanfaatkan lebih. Mudah ya. Nah, silakan ditulis. Poinnya lebih banyak lebih baik. Mas Dewi sama siapa? Sama yang ini Kak dulu. Sama ini satu. Oke, tuliskan sesuatu yang teman kita sekiranya tidak tahu. Tapi kalau tidak ya yang tahu nggak apa-apa. Tapi yang sesuai persepsi kita. Temannya pokoknya kalau dia boleh kekurangan boleh. Dia tidak pernah. Waduh, dia tidak mengenal. Tulis sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin baik. Mas Esa kalau belum punya teman, cari teman hidup.
Nah, ini teman-teman sambil ditulis ya. Semakin sering dilakukan semakin baik. Kalau bisa dilakukan satu hari satu kali. Nah, supaya ini meminimalisir perasaan-perasaan. Perasaan-perasaan itu muncul akibat menurut kita, tetapi orang lain tidak tahu. Tapi kalau kita tuliskan, orang lain bisa mengintrospeksi diri, bahkan bisa mengklarifikasi timbulnya masalah-masalah akibat kita membuat persepsi tanpa mengonfirmasi kepada yang dipersepsi, ya kan? Nah, makanya ini sering dilakukan lebih baik, apalagi dilakukan oleh Mbak Jan, Mas Fahad, Mbak Anita. Sehari pas istirahat kali. Enggak, karena yang setiap hari bareng. Misalnya lagi Mbak Ayu sama Mbak Alfa, lo kan gak tiap hari ya kan? Ya wes, nek pas mati terakhir. Nah, Mbak Ayu sama Mbak Alfa, karena sering satu ruangan, sering melakukan ini, insya Allah membuat hubungan semakin baik. Mbak Reka sama Mas Zaki, karena kita mungkin ada mejanya goyang-goyang menjadi tidak nyaman. Kira-kira begitu. Ini dilakukan semakin sering semakin baik, tapi perlu dilatih. Nah, kira-kira zoomnya ini zoomnya. Kalau zoom apa yang baru? Ada Mbak Mine. Halo Mbak Mine. Nggak nyare. Halo Mas Bapak. Halo Mas Alpan. Halo Bapak Agustina. Halo Agustina. Ya, walaupun dari jauh semoga menggerakkan. Ini penting dilakukan sering. Misalnya yang sering dibantu bareng siapa, di sela-sela waktu sempatkan 10 menit, 15 menit. Mungkin 2 hari, 3 hari lakukan lagi. Ini bisa mengurangi perdibangan dan pergunjingan. Sudah dapat banyak. Wah, Mas Ahmad tulis terus ya. Oh, mikir. Nah, ini lebih bagus lagi dilakukan atasan sama bawahannya. Mas Nitra ke Wadong sama Mas Mukan sambil mengawasi itu kan nulis peran. Mas Mukan sama Mas Priya sama Mas Heri. Ini dilakukan lebih sering, lebih baik, gitu ya. Oke. Sementara kita belum tahu. Nah, dilanjutkan lagi coba dikembalikan. Coba dibuka kemudian dibaca. Kemudian dibaca. Coba barangkali menemukan hal baru yang kita tidak tahu, tetapi menurut orang lain berbeda. Misalnya kalau bahasanya kos anala itu menemukan peran
untuk menjadi seorang pembicara, menjadi seorang konsultan, menjadi seorang pemateri itu dari pertanyaan. Karena orang lain ketika melihat dia menyampaikan sesuatu itu terasa runtut, jelas, sistematis, sehingga ini tidak hanya keburukan untuk diminimalisir, tetapi juga bisa potensi diri kita yang terpendam, yang orang lain tahu tetapi kita tidak tahu. Sudah dibaca? Menemukan hal baru, menemukan hal yang menurut orang lain kita nggak tahu, ternyata aku ternyata karena saya kemarin menemukan dari Mas Alvan pas di Jakarta. Kata Mas Alvan, saya itu tegaan. Saya merasanya kok kurang tega. Ternyata saya menemukan potensi diri, karena tegaan itu ternyata perlu, karena saya sering harus kurang tega, saya perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira begitu. Sudah dibaca, sudah ditukar, menemukan hal baru. Aja kayak itu hati. Iya, banyak-banyak. Semoga di sela-sela waktu bisa sering mengerjakan dan bisa menemukan hal-hal baru terkait dengan diri kita, sehingga open area-nya semakin besar. Oke? Sepakat? Nah, gitu ya. Kita lanjutkan ya. Batasnya dicukupkan dulu, nanti dilanjutkan. Nanti bisa. Gitu ya, saya lanjutkan ya. Berikutnya, Van Homburg temukan satu hal positif, kelebihan yang dimiliki oleh rekan kerja kita. Temukan satu hal yang negatif yang ada pada rekan kerja kita. Lakukan setiap hari, pertahankan yang sudah baik, perbaiki yang perlu ditingkatkan. Makanya ini bagus untuk sering dilakukan. Apalagi Pak Agus sama Pak Konimin. Pak Konimin mengkritik Pak Agus atau siapa gitu kan. Nah, ini semakin sering semakin bagus. Berikutnya sedikit sebagai penutup terkait dengan bagaimana memahami cara kerja otak. Ini materinya agak susah, tapi saya berusaha sampaikan. Nah, ini. Jadi teman-teman sekalian, berkaitan dengan materi cara kerja otak, ternyata di dalam otak kita, kepala kita, ternyata pengaruh besar adalah di bawah sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran sadar itu ternyata lebih kecil. Kemudian pikiran sadar keadaan di mana kita aktif bertindak, tetapi sifatnya adalah memori jangka pendek, hanya 73 jam. Kalau teman-teman misalnya mendengarkan ada orang menjelaskan begini, kalau belum masuk ke alam bawah sadar, maka hanya bisa diingat rata-rata secara umum dari 3 hari saja. 72 jam mengidentifikasi informasi, membandingkan, menganalisis dan memutuskan. Tetapi berbeda dengan pikiran bawah sadar yang bekerja 24 jam, 7 hari, 30 hari, 1 bulan, dan seterusnya. Ini adalah memori jangka panjang, menyimpan memori semua ingatan, kebiasaan, kepribadian,
pola perilaku. Maka sikap mental tadi sudah masuk ke bawah sadar. Menyimpan program untuk mengatur